Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis joint venture atau perusahaan patungan. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan definisi dari joint venture. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami karakteristik serta unsur-unsur dari joint venture. Dan yang ketiga, peserta diharapkan mampu memahami metode-metode dari joint venture. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik analisis joint venture atau perusahaan patungan sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan definisi dari joint venture. Yang kedua, karakteristik joint venture. Dan yang ketiga, metode-metode dari joint venture. Di sini ada tujuan dari konten materi ke-1. Yang pertama, memahami konsep dan definisi dari joint venture. Yang kedua, memahami anggota-anggota joint venture. Dan yang terakhir, memahami peraturan yang mengatur joint venture. Di sini ada penjabaran tentang joint venture. Adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis untuk menyelenggarakan bisnis bersama dalam jangka waktu tertentu. Adapun dua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berasal dari dalam negeri dengan perusahaan dari luar negeri atau asing. Mengacu pada UU nomor 25 tahun 2007, joint venture ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing. Tujuan utamanya yaitu agar perusahaan memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan bersama. Lalu di sini ada anggota dari joint venture. Anggota atau pihak yang menyelenggarakan joint venture sering disebut dengan istilah partner atau sekutu. Pada umumnya semua sekutu ikut andil atau berperan dalam berjalannya perusahaan. Salah satu sekutu yang bertugas sebagai manajernya yang sering disebut managing partner. Anggota joint venture dapat berupa perseroan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Lalu di sini ada peraturan yang mengatur tentang joint venture. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1967 pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua PP nomor 7 tahun 1993 tentang pemilik saham perusahaan penanaman modal asing. Dan ketiga PP nomor 20 tahun pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Dan yang terakhir tentang SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilihan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang karakteristik joint venture. Di sini ada tujuan dari konten materi kedua, yaitu yang pertama mengetahui karakteristik dari joint venture, yang kedua memahami unsur-unsur dalam joint venture, yang ketiga memahami bentuk-bentuk dari joint venture. Di sini ada karakteristik tentang joint venture. Yang pertama, joint venture memiliki waktu yang terbatas. Yang kedua, masing-masing pihak dalam joint venture dapat menyerahkan kontribusi uang atau barang. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang dialami dibagi sama rata terhadap pihak yang terkait. Lalu di sini ada unsur-unsur dari joint venture. Yang pertama, kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional membentuk perusahaan baru pihak asing dan nasional. Yang kedua, didasarkan pada perjanjian. Joint venture merupakan kegiatan penanaman modal antara penanaman modal asing dan modal nasional yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu di sini ada bentuk-bentuk dari venture. Yang pertama ada single venture, yaitu pengusaha suatu pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu. Dalam hal ini cukup menggunakan pembukuan sederhananya menggunakan rekening sendiri yang disebut venture account, mengkredit apabila terjadi pendapatan dan mendebitnya apabila terjadi biaya. Yang kedua ada joint venture sendiri, kerjasama di antara dua orang atau badan untuk melakukan usaha tertentu. Dengan waktu yang terbatas, masing-masing pihak menyerahkan aset sebagai kontribusi keuntungan joint venture didasarkan pada perjanjian. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang metode-metode joint venture. Tujuan dari konten materi ketiga yang pertama mengetahui metode-metode joint venture, yang kedua memahami jenis-jenis kontrak joint venture, dan yang ketiga memahami pembagian laba joint venture. Lalu di sini ada metode akuntansi joint venture. Yang pertama tentang metode akuntansi terpisah. Akuntansi yang diselenggarakan oleh joint venture ini pada dasarnya sama dengan akuntansi yang diselenggarakan oleh persekutuan. Joint venture menggunakan rekening. Yang pertama aktiva, utang, modal untuk masing-masing sekutu, dan yang terakhir tentang penghasilan dan biaya. Lalu juga ada metode akuntansi tidak terpisah, tidak diselenggarakan atau tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Akuntansi joint venture diselenggarakan oleh masing-masing sekutu atau partner dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama diselenggarakan oleh managing partner atau sekutu manajer, yang kedua diselenggarakan oleh non-managing partner atau sekutu biasa. Lalu di sini ada jenis-jenis kontrak joint venture. Yang pertama, joint venture domestik, yaitu merupakan kontrak kerjasama yang dilakukan di antara daerah domestik, kerjasama yang dilakukan di antara perusahaan dalam negeri. Yang kedua tentang joint venture internasional, merupakan kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Lalu di sini ada tentang pembagian laba joint venture. Laba joint venture merupakan hak para anggota dan akan dibagikan kepada para anggota sekutu. Metode pembagian labanya diatur dalam perjanjian yang juga sama dengan persekutuan, yaitu yang pertama laba dibagi sama, yang kedua laba dibagi dengan rasio tertentu, laba dibagi sesuai dengan rasio modal, lalu laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus, sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Yang terakhir, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, serta bonus, dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dibahas adalah kenapa perusahaan harus membentuk joint venture, karena untuk menjalankan operasionalnya tentu saja sebuah entitas membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk memastikan keberhasilan bisnisnya. Bisnis joint venture ini dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat membuat entitas yang lebih besar. Dalam dunia bisnis, biasanya suatu perusahaan memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Jika perusahaan menggabungkan keahlian masing-masing entitas, maka entitas baru akan memiliki keunggulan yang banyak. Tidak jarang perusahaan yang dibentuk akan berhasil dan sukses dengan produk mereka karena gabungan dari berbagai keahlian dari lebih dari satu entitas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.